Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Liviana Brigita Dewi dari kelompok 3 kelas AB. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang protein. Di sini yang pertama ada definisi. Definisi protein itu dari kata protos memiliki arti sebagai paling utama. Kelompok makronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk menjalankan fungsi dalam pembentukan biomolekul. Lebih penting daripada perannya sebagai sumber energi. Protein merupakan zat gizi esensial yang berperan sebagai sumber energi dan berfungsi dalam pembentukan jaringan tubuh. Di sebelah sini ada menjelaskan struktur dasar asam amino, yaitu penyusun utama protein. Yang di tengah ini, adalah terdapat satu atom karbon pusat yang disebut karbon alfa. Karbon ini terkait pada pada 4 gugus. Yang sebelah kiri ini gugus amin NH2. Terus yang sebelah kanan ini gugus karboksilat COOH. Untuk yang atas ini itu atom hidrogen, yang ini rantai samping atau gugus R. Dari struktur ini kita bisa simpulkan bahwa asam amino unit terkecil bergabung membentuk protein, dan sifat protein sangat ditentukan oleh variasi rantai samping R. Lalu ada klasifikasi asam amino merupakan komponen utama penyusun protein dan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Sedangkan asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh. Asam amino umumnya berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Di sini ada klasifikasi protein berdasarkan banyaknya asam amino. Yang pertama ada peptida 2 sampai 10 asam amino, yang kedua ada polipeptida 10 sampai 100 asam amino, yang ketiga ada protein lebih dari 100 asam amino. Lalu di sini ada klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada struktur primer menunjukkan jumlah jenis dan urutan asam amino dalam protein. Pada slide ini kita bisa lihat struktur primer protein. Yang di atas ini menunjukkan bentuk atom-atom penyusunnya. Bisa dilihat setiap asam amino tersusun berurutan dan garis di antaranya ini adalah ikatan peptida. Terus yang gambar di bawahnya ini adalah versi sederhana. Titik-titik mewakili asam amino dari ujung N terminal sampai ke ujung C terminal. Jadi, urutan asam amino ini menentukan bagaimana protein akan melipat dan berfungsi. Jadi, struktur primer adalah dasar dari semua struktur protein yang lebih tinggi. Lalu, yang kedua ini ada struktur sekunder menunjukkan pembentukan konformasi khas A helix, beta sheet, dan beta turn, dan random coil. Dalam rantai polipeptida molekul protein terjadi akibat pembentukan ikatan H antara gugus karboksil dan gugus asam amino pada residu asam amino tertentu, dan pembatasan rotasi bidang peptida di sekitar atom C alfa. Di gambar sini yang sebelah yang ini itu A helix dan ini itu beta sheet. Kalau yang A helix ini rantainya berputar seperti spiral. Untuk ikatan hidrogennya itu terjadi secara vertikal di dalam satu rantai. Struktur ini membuat protein menjadi elastis dan kuat.
Terus yang di sebelah sini itu ada betasit. Betasit ini terbentuk dari dua atau lebih dari rantai polipeptida yang berdampingan. Ikatan hidrogen terjadi antara rantai. Struktur ini lebih kaku dan stabil dibandingkan dengan A helix. Yang ketiga ini ada protein tersier adalah bentuk tiga dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida yang terbentuk dari pelibatan struktur sekunder, struktur A helix, dan struktur betasit. Di bawah ini adalah struktur protein tersier. Untuk yang keempat, ini ada protein kuartener adalah struktur protein yang terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptida disebut subunit saling terhubung dan menyatu membentuk satu kompleks protein fungsional. Struktur kuartener seperti yang di samping sini. Di sini ada klasifikasi protein berdasarkan fungsi. Yang pertama ada protein katalis, yaitu enzim. Yang kedua protein pentransport dan menyimpan O2, yaitu hemoglobin. Ketiga ada protein penghasil gerakan, yaitu protein otot, bisep, trisep, dan lain-lain. Yang keempat ada protein untuk proteksi imun, yaitu antibodi. Yang kelima ada protein pengontrol metabolisme, yaitu pertumbuhan dan diferensiasi, yaitu hormon. Yang keenam ada protein komponen membran sel. Yang ketujuh protein penyangga atau penyusun kulit, pembuluh darah, tulang gigi dan kuku, kolagen. Untuk yang kedelapan ini protein penyangga, elastin ditemukan di jaringan pengikat pada dinding pembuluh darah, aorta dekat jantung dan ligamen. Di sini ada uji Biuret dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida dari protein. Uji Biuret positif ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu violet akibat dari reaksi ion Cu2+ dari pereaksi Biuret dalam suasana basah dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida penyusun protein. Di sini ada reaksi uji Biuret. Reaksinya CuSO ditambah 5H2O ditambah 2NaOH bereaksi CuOH2 tambah Na2SO4 ditambah 5H2O. Cu dalam kurung OH2 yang di sini itu Cu2+ dari CuSO4 akan bereaksi dengan ikatan peptida yang ada di asam amino. Makanya menghasilkan rumus ini Cu2+ di tengah itu dia bereaksi sama ikatan peptidanya. Nah, ikatan peptida itu berada di antara gugus karboksil dari satu asam amino dan gugus amin NH2 dari asam amino lainnya. Ikatan tersebut membentuk CONH yang sering disebut dengan ikatan amida. Di sini ada uji Santo protein. Prinsipnya protein yang mengandung asam amino aromatik direaksikan dengan asam nitrat pekat HNO3, terjadi nitrasi pada cincin aromatik. Terbentuk senyawa nitro derivat berwarna kuning. Jika diberikan basah, setelah itu dalam kurung NaOH, warna bisa berubah menjadi oranye. Warna ini menandakan positif uji. Tujuannya untuk mendeteksi keberadaan asam amino aromatik tertentu dalam protein, terutama asam amino dengan cincin benzena atau indol, misalnya tirosin, triptofan, kadang juga disebut fenilalan, fenilalanin, meskipun hasil bisa lemah di dalam suatu protein. Di sini
eh, ada manfaat berguna untuk mengidentifikasikan apakah protein memiliki asam amino aromatik sehingga bisa memberikan info lebih spesifik tentang komposisi protein. Di sini ada reaksinya uji santo protein. Jelas no ta awak mulit reaksi ya gilit. Gak apa-apa ngono. Untuk yang ketiga ini ada uji sulfur adalah uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino yang mengandung atom sulfur dalam suatu protein, terutama sistein dan sistin, kadang juga metionin meskipun reaksi bisa berbeda. Protein memberikan uji positif untuk sulfur karena protein dengan sulfur menghasilkan endapan PBS yang berasal dari PP asetat dan sulfur sehingga protein memberikan uji positif terhadap uji sulfur. Di sini kegunaan tes sulfur ini digunakan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur seperti sistein dan sistin. Tes ini membantu membedakan berbagai kelompok asam amino. Terdeteksi sistin dalam urin merupakan gejala patologis penyakit seperti batu, sistin di ginjal, dan kandung kemih. Di gambar ini menunjukkan bagaimana sulfur dalam sistem diubah menjadi ion sulfida anorganik oleh panas dan basa yang kemudian bereaksi dengan timbal asetat untuk membentuk endapan hitam. Timbang Timbal sulfida endapan hitam ini adalah bukti visual adanya sulfur dan sampel biologis. Untuk ini ada identifikasi uji sulfur, uji timbal asetat, spesifik untuk asam amino yang mengandung sulfur, sistein, dan sistin. Tes positif menghasilkan PPT abu-abu atau hitam. Prinsip setelah dididihkan dengan NaOH, sulfur terdapat dalam protein akan terbebas sebagai Na2S bereaksi dengan timbal asetat, membentuk endapan timbal sulfida berwarna coklat atau hitam atau krem. Kasein dan gelatin mengandung metionin dan sedikit sistin dan sistein. Sulfur dari metionin tidak dilepaskan dengan metode ini sehingga memberikan hasil negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.